好きとか嫌いとか最初に言い出したのは誰なのかしら駆け抜けてゆく私のメモリア。 Minasan, konnichiwa. Jumpa lagi dengan Nadeshiko Talk bersama saya Konvoy X, si makhluk Cybertronian yang sudah malang melintang di jagat game retro dan pop culture era 90-an. Nah, kali ini Nadeshiko Talks akan membahas sedikit fenomena yang menarik di tahun 90-an, yaitu era PlayStation, di mana waktu itu saat PlayStation pertama kali rilis yang cukup populer terutama di Indonesia adalah game-game yang fighting, side-scroller brawler ya, yang kiri ke kanan pukul-pukulan ya, atau mungkin balapan ya. Kemudian juga yang sangat fenomenal yaitu sepak bola. Sementara game-game RPG, kemudian simulasi ataupun yang game-game yang casual itu agak jarang peminatnya ya. Cuman yang menarik di sini adalah ada fenomenal kurang lebih di mulai tahun 98 yang masuk ke Indonesia, yaitu genre Gal Games atau Gyaru Gemu. Kalau dulu biasa disebutnya Bishoujo Gemu. Itu adalah tipe dari video game yang asal Jepang yang intinya adalah interaksi dengan gadis-gadis Jepang yang menarik. Dan ini biasanya merupakan subgenre dari dating sim atau love simulation. Nah, Bishoujo Game ini agak mirip dengan buku novel Pilih Sendiri Petualanganmu ya, dari segi naratif. Ini tuh bener-bener kita yang menentukan pilihan kita. Ya, ini benar-benar seperti dalam kehidupan sehari-hari, di mana pilihan kita yang menentukan takdir kita nantinya. Pertama kali Bishoujo Game yang secara komersil di Jepang itu dimulai dari tahun 1982 yang dirilis oleh Koei ya, yang berjudul Nightlife. Game sendiri tidak terlalu populer ya di Jepang sendiri karena selain grafiknya terbatas yang cuma hanya 16 warna, kemudian juga ratingnya adalah game dewasa ya, game bukan untuk anak-anak, tapi ini untuk 18 tahun ke atas karena banyak adegan-adegan yang cenderung pornografik saat itu. Namun yang terkenal adalah dari Just yang berjudulnya Tenshi-Tachi no Go-Go. Ini di tahun 1985. Ini yang bisa dikatakan merupakan awal dari genre dating simulation atau kalau kita biasa nyebutnya simulasi pacaran ya. Di tahun 92 itu ada Elf Dokusei. Apakah game seperti ini laku dan sudah biasa di Jepang? Sebetulnya sudah laku dan sangat biasa. Tapi memang di 90-an itu sudah mulai terpisah antara love sim yang larinya ke ROG ya bukan ROG tapi ROG itu maksudnya erotic game, sama dating simulation yang benar-benar hanya pure dating biasa, nggak ada embel-embel yang lain-lain. Dalam tanda kutip saya sebutkan aman, maksudnya itu yang pertama pelopor adalah Tokimeki Memorial ya, yang dirilis oleh Konami pertama kali untuk PC Engine, kemudian tapi justru malah hitsnya di PlayStation. From Konami. Nah, ini unik ya. Bagaimana game ini bisa masuk ke Indonesia saat itu. Dan Tokimeki Memorial itu pertama kali rilis kan yang Forever With You. Tetapi justru untuk Forever With You itu sebetulnya nggak banyak toko-toko yang jual itu gitu. Sebetulnya Tokimeki Memorial itu yang pertama kali masuk secara umum itu justru yang seri drama series. Dan itu pun drama series volume 1 Nijiro no Seishun. Nah, kenapa itu masuk? Karena Nijiro no Seishun ini temanya adalah sepak bola. Nah, jadi dibilangnya ini game bola tapi cara mainnya beda. Jadi orang banyak yang dalam tanda kutip akhirnya beli gitu, dan tapi mainnya bingung, loh kok main bola begini gitu. Karena memang sebenarnya itu bukan main bola. Jadi dia ada banyak mini game yang menyertai di gamenya tersebut ya. Jadi karena ini temanya bola, berarti mini gamenya adalah tentang sepak bola. Jadi mini gamenya itu adalah latihan penalti, latihan menembak bola ke gawang. Untuk beberapa orang yang kemudian tertarik, akhirnya dia mulai cari-cari nitip ke orang tuanya atau impor langsung gitu yang dari Jepang, Forever With You ya, itu yang versi untuk yang PS-nya, versi PlayStation-nya. Nah, itu mulai pelan-pelan masuk ke Indonesia.
Nah, dan kemudian Tokimeki itu mulai bener-bener boomingnya itu tahun 99. Begitu Tokimeki Memorial 2 itu rilis. Begitu rilis, wah ini bagus nih. Sayang kalau nggak banyak orang yang tahu gitu. Jadi akhirnya dimasukkanlah artikel mengenai Tokimeki Memorial 2 ini. Ya kebetulan saya yang buat artikelnya. Kemudian saya promosikan itu di majalah waktu itu, lengkap dengan guide-nya dan cara bermainnya dan sebagainya. Dan Tokimeki Memorial 2 ini langsung menjadi hits. Nah, setelah orang tahu Tokimeki Memorial 2, mereka baru mulai nyari ke Tokimeki Memorial yang pertama, yang Forever With You. Karena itu minigamenya juga termasuk paling unik ya, dan itu termasuk paling banyak minigamenya untuk ukuran Bishoujo game. きらめく朝日まとべのラジオ流れるラブソング私の今日の気分 Apakah game-game ini dijual bebas di Indonesia pada saat itu? Kalau dibilang jual bebas mungkin enggak ya, karena itu memang termasuk susah dicari, karena ya itu tadi, karena gamenya termasuk nggak banyak orang yang kenal, nggak banyak orang yang tahu, sehingga juga nggak banyak orang juga yang tertarik pada saat itu. Karena kebetulan akhirnya waktu itu muncul di majalah waktu itu, mulai, dan itu disuplai oleh salah satu toko video game ternama waktu itu di Bandung. Jadi dia yang akhirnya yang bisa dikatakan dalam tanda kutip eksklusif untuk memasukkan game tersebut dan menyebarkannya ke Bandung dan Jakarta waktu itu. Sampai akhirnya ada juga importer yang masukin di Surabaya waktu itu, dan itu mulai rame. Waktu awal-awal memang tidak gampang untuk memasukkan game-game seperti FIFA atau mungkin Gran Turismo atau mungkin Formula 1, nggak segampang itu. Ya, jadi memang hanya toko-toko yang memang dia bisa baca, gitu. Dia bisa baca pasar. Nah, kebetulan dia memang merekrut para gamer yang benar-benar main semua, mau itu game US, mau itu game Jepang. Nah, itu semuanya ditarik sama si toko ini. あ、今帰りさよなら Nah, sebetulnya di Tokimeki Memorial 1 itu, Tokimeki Memorial Forever With You, itu sebetulnya ada banyak side story-nya gitu loh. Jadi seperti tadi yang saya bilang, ada drama seriesnya gitu. Jadi ada Tokimeki Memorial Drama Series Volume 1 yang Nichiro no Station, kemudian ada yang Volume 2 yang Irodori no Love Song, kemudian ada yang Volume 3 yang Tabidachi no Uta. Nah, kemudian setelah Tokimeki Memorial 2 rilis, muncul yang substory. Yang substory pertama itu Dancing Summer Vacation, itu dapat bonus game DDR ya, Dance Dance Revolution. Kemudian yang substory volume 2 itu Leaping School Festival. Yang ketiganya itu substory volume 3 Memories Ringing On. Nah, di situ juga ada game-game yang menggunakan franchise Tokimeki Memorial itu, tapi menjadi sebuah game yang baru. Misalkan kalau di Tokimeki Memorial 1 itu ada Toki Memorial Taisen, Tokaidama, itu jatuhnya kayak main Tetris tapi pakai tokohnya Tokimeki Memorial. Kemudian ada Tokimeki no Hokago, nah itu juga jatuhnya kuis. Ya, kemudian ada Tokimeki Selection itu yang fokus ke tokoh utamanya yaitu Fujisaki Shiori. Nah, Tokimeki Memorial 2 pun juga ada Taisen Puzzle Dama. Nah, Puzzle Dama sama kayak Tetris di Tokimeki 1, tapi ini tokoh-tokohnya ngambil dari Tokimeki 2. Nah, kemudian di PS2 itu ada Toki Memorial 3, dan itu cukup fenomenal karena dia mulai masuk 3D. Dia pakai modelnya 3D cell gitu ya, tapi 3D-nya lebih halus. Toki Memorial sempat ada yang menarik, yaitu dia buat Tokimeki Memorial Girl Side, yaitu untuk PS2 waktu itu. Kan kalau Tokimeki Memorial biasanya kan tokoh utamanya laki-laki, yang kita kejar adalah perempuan. Nah, ini dibuat dibalik, jadi tokoh utamanya, main karakternya itu perempuan, yang dideketin adalah laki-laki. Untuk Tokimeki sendiri itu sampai ada Tokimeki Memorial Online. Nah, itu mainnya di komputer ya, semacam MMORPG. Kan kalau Tokimeki kan kita nembak karakter di game kan, dalam kan. Nah, ini sama, kita nembak karakter tapi NPC-nya yang kita tembak ya. Nah, dan itu kalau nggak salah gamenya itu cuma emang di setting 3 tahun. Setelah ada yang berhasil, kemudian servernya tutup. Nah, dari game itu dibuatlah versi animenya yang berjudul Tokimeki Memorial Only Love. Ya, karena sebenarnya Tokimeki Memorial OL kalau di gamenya waktu itu. Cuman karena dibuat anime, akhirnya di OL-nya tadinya artinya online diganti jadi Only Love.
Tokimeki Memorial sendiri terakhir itu adalah Tokimeki Memorial 4. Itu di platform PlayStation Portable PSP. Ya, dan itu setting ceritanya kembali ke sekolah yang di Tokimeki Memorial 1 ya, di Kirameki High School, tetapi tokohnya udah beda lagi. Dan Kirameki High School itu jadi punya dua seragam yang versi sekarang sama versi yang dulu tahun 91. Ya, karena itu setting ceritanya itu diawali dari tahun 91 dulu. Dan yang terakhir Tokimeki Memorial itu akhirnya pindah ke mobile menjadi Tokimeki Idol. Apakah benar yang memainkan game-game dating simulation atau bahkan game virtual idol seperti Tokimemo dan yang lain-lain itu kebanyakan adalah para single ya, pria single atau ya kalau sekarang mungkin nyebutnya jomblo lah ya, karena ingin merasakan atau belajar mendekati wanita ya atau perempuan? Sebetulnya enggak lah ya, karena gini, saya sendiri menggunakan game tersebut untuk belajar bahasa Jepang. Ya, kalau saya pribadi, karena dan dari situ, dari apa yang saya dapat, dari yang saya pelajari, saya coba praktekkan, ya lumayan akhirnya ya mendapatkan hasil lah ya, mendapatkan hasil. Walaupun beberapa nggak jadi pacar, tapi kebanyakan akhirnya jadi teman baik. Jadi seenggaknya kita jadi punya rasa pede untuk berbincang-bincang dengan perempuan. Ada stigma juga bahwa beberapa gamer yang terlalu banyak memainkan game virtual idol bisa berpengaruh ke perkembangan psikisnya sehingga dia kesulitan untuk dengan real girl ya, atau dengan cewek yang asli. Istilah kerennya adalah Nejikon ya, 2D kompleks ya. Sebetulnya saya hanya bisa bilang antara iya dan tidak. Jadi kalau memang yang namanya yang segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tetapi kalau saya pribadi sih, karena kita sering memainkan game virtual idol, kita jadi tahu karakter-karakter wanita gitu ya. Nah itu malah jadi standar kita gitu loh. Kalau saya mau cari pasangan, saya pengen yang standarnya seperti ini gitu ya. Walaupun kalau misalnya kayak Shiori mungkin terlalu sulit ya, karena kan Shiori sendiri dia anaknya pinter, kemudian termasuk golongan yang berkecukupan juga gitu ya. Tapi sebetulnya juga kalau misalnya kita main gamenya, itu sebetulnya dia syarat untuk dapetinnya itu sebenarnya nggak susah-susah amat gitu loh. Nggak harus kita yang semuanya serba pinter, nggak. Yang penting tuh balance semuanya gitu. Dan itu ada caranya, cara deketinnya gitu ya. Karena mungkin gini ya, dari Tokimeki sendiri juga ada versi girl side-nya, di mana target konsumennya adalah perempuan. Jadi si perempuan ini bisa milih cowok-cowok virtual juga gitu. Jadi sebetulnya ya nggak masalah sih sebetulnya. Kalau kesulitan mungkin itu memang karena kepribadiannya yang terlalu tertutup gitu ya, atau memang karena sudah terlalu immerse gitu ya, jadi sehingga lupa dengan kehidupan real sosialnya ya. Itu yang jadi masalah sih, jadinya jadi niter atau hikokomori. Nah itu yang tidak baik. すごく恥ずかしいんですけど、ありのままの僕を見てほしかったんです。Kesimpulannya, apa yang bisa kita pelajari dari masuknya game-game seperti Indonesia? Jadi sebetulnya gini ya, waktu itu kan juga anime juga mulai masuk, pelan-pelan mulai masuk lagi ke Indonesia. Jadi bisa dikatakan kalau buat saya sendiri itu merupakan angin segar ya, karena game-game yang temanya fighting, kemudian olahraga yang akhir didominasi oleh bola, yang itu jadinya jadi sedikit apa ya, kita tuh main game tuh nggak hanya itu doang gitu, nggak itu melulu gitu loh. Apalagi kalau sekarang kan dunia game tuh sudah mulai masuk jenuh gitu, masa jenuhnya gitu, karena kalau nggak FPS first person shooter atau ya mode-mode kayak Warcraft gitu kan. Dan itu kalau kayak begitu terus, itu bisa dunia game bisa kehilangan daya tariknya lagi gitu loh. Orang-orang yang main ini pun sebenarnya masih menikmati kok main game kayak seperti Sonic, Super Mario Bros. Kita masih menikmati, tapi untuk game-game seperti itu ini bener-bener refreshing lah. Jadi sedikit wah ternyata ada yang seperti ini ya. Dan kalau buat saya pribadi ini juga jadi salah satu cara yang menarik untuk belajar, terutama untuk belajar bahasa dan budaya Jepang.
Intinya dari kesimpulan ini kita mau memberikan edukasi bahwa semakin terbatas akses yang kita miliki, semakin berharga barang-barang yang kita dapat lewat akses yang terbatas tersebut. Meskipun barangnya mungkin terkesan receh, tapi ya sebagai gambaran era 90-an saat itu di mana barang-barang yang terkesan receh ini justru malah jadi gem di dunia video games. Love Sim, Tokimemo, atau barang-barang collectible itu sangat berharga sekali gitu. Karena ya itu tadi barangnya dapatnya susah, terutama untuk Indonesia ya. Kalau di Jepang mungkin nggak terlalu sulit. Di Indonesia tuh dapatnya susah. Nggak seperti kalau sekarang kan apa-apa udah tinggal download, install. Kalau bosen tinggal uninstall. Ya, tapi kalau untuk zaman dulu ya, saya ambil ya misalnya Tokimemo lagi, itu barangnya yang jual hanya Jakarta dan Bandung. Jadi orang-orang di luar di Jakarta dan luar Bandung mau nggak mau harus datang ke dua kota itu untuk beli. Ya itu message yang ingin kita sampaikan di sini. Ya, demikianlah konten Nadeshiko Talks kali ini. Silakan Anda pantau terus Nadeshiko Talks berikutnya di channel PUBG, dan jangan lupa konten ini juga akan tayang di channel Delta Pythagoras Channel. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe juga channel PUBG, juga channel Delta Pythagoras Channel. Saya Konvoy X, si Komandan Robot, signing off. Terima kasih sudah menyaksikan. Bye-bye, mata nih.